Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Ketemu lagi dengan Bu Ari dalam pelajaran yang sama, tematik. Oke, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan baik semua ya. Pembelajaran kita kali ini adalah tematik tema 4F, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Oke anak-anak, selamat belajar. Sebelum belajar, marilah kita baca doa belajar dulu. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, siswa mampu membacakan atau mendeklamasikan puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang benar dan baik. Yang kedua, siswa mampu mengetahui pentingnya pelestarian makhluk hidup bagi lingkungan sekitar dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan cara pelestarian makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar dengan benar. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan karya seni aplikasi dengan teknik yang benar sesuai contoh. Giat berusaha meraih cita-cita. Akhir pekan kemarin, Elis dan keluarganya berlibur ke Bandung. Di perjalanan, Elis berpapasan dengan seorang bapak berbaju kuning dengan sepeda ontel yang bertulis, "Ingat, tahan, tidak membuang sampah sembarangan." Bapak ini bernama Bapak Sariban. Beliau adalah relawan dan pahlawan kebersihan Kota Bandung. Untuk lebih jelas ya anak-anak, marilah kita baca teks pada halaman 80. Itu ada kisah seorang Pak Sariban, pahlawan lingkungan dari Bandung. Kalian silakan membaca ya. Setelah menyimak bacaan tersebut, mari kita isi diagram berikut sesuai dengan isi bacaan buku tematik 4F. Kita lihat diagram pada buku halaman 81 ya anak-anak ya. Sikap yang dimiliki oleh Pak Sariban, yaitu peduli terhadap lingkungan. Cita-cita Pak Sariban ingin mengembalikan suasana Bandung ke masa yang bersih. Tantangan yang dihadapi oleh Pak Sariban pada awal-awalnya, banyak masyarakat yang menganggap Pak Sariban itu tidak waras. Usaha yang dilakukan ialah membersihkan sampah-sampah, mencabuti paku-paku yang tertambat di pohon. Kesimpulan dari kisah Pak Sariban dan usaha-usahanya dalam menjaga kebersihan lingkungan adalah yang pertama, kerja keras, kesabaran, tekad yang kuat, serta usaha yang konsisten akan dapat mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita atau cita-cita dapat bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Cita-cita Pak Sariban sangat mulia. Usaha dan kerja keras yang dilakukannya setiap hari dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Pak Sariban memang orang yang hebat dan sangat mencintai lingkungan. Oke anak-anak, marilah kita simak puisi pada buku tematik halaman 82 yang dengan judul Pahlawan Lingkungan. Membaca puisi disebut juga mendeklamasikan. Ketika mendeklamasikan suatu puisi, kita harus melakukannya dengan lafal dan intonasi yang tepat. Lafal adalah cara seseorang atau sekelompok orang dalam mengucapkan kalimat bahasa. Intonasi adalah lagu atau kalimat tinggi rendahnya pengucapan suatu kalimat. Langkah-langkah mendeklamasikan puisi. Yang pertama, memahami isi puisi dan tujuannya yang hendak disampaikan oleh penulis. Yang kedua, menentukan ekspresi atau mimik wajah yang sesuai saat membaca puisi. Ayo lakukan, deklamasikanlah puisi Pahlawan Lingkungan halaman 82 buku tematik 4F di depan orang tuamu. Kita sebagai umat manusia harus menjaga dan memelihara kelestarian alam dan sumber daya alam di dalamnya. Sumber daya alam meliputi sumber daya alam kekal, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam kekal contohnya adalah air, udara, dan sinar matahari.
Sumber daya alam dapat diperbaharui seperti tumbuhan dan hewan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui contohnya minyak bumi, batu bara, dan barang tambang mineral. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui jumlahnya sangat terbatas karena penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya, sehingga jika diambil terus-menerus akan habis. Upaya pelestarian sumber daya alam sebagai berikut. Memanfaatkan sumber daya alam yang kekal secara hati-hati dan efisien. Contohnya, air, tanah, dan udara. Mengembalikan metode penambangan dan pemrosesan yang lebih efisien, serta dapat didaur ulang. Melaksanakan etika lingkungan dengan menjaga kelestarian alam. Melakukan strategi konservasi untuk melestarikan sumber daya alam berupa hewan dan tumbuhan. Membuat undang-undang mengenai perburuan. Keanekaragaman makhluk hidup harus kita lestarikan agar mampu memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada manusia. Pelestarian hewan dan tumbuhan merupakan usaha untuk melindungi hewan dan tumbuhan agar tidak punah. Pelestarian hewan dan tumbuhan secara garis besar dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pelestarian in situ dan ex situ. Pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Contoh pelestarian in situ adalah cagar alam, suaka marga satwa, hutan lindung, dan taman nasional. Cagar alam adalah daerah perlindungan bagi tumbuhan dan hewan yang sudah mulai langka. Suaka marga satwa adalah daerah yang melindungi hewan-hewan langka. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli yang digunakan untuk keperluan ilmu pengetahuan. Ada pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ adalah perlindungan hewan dan tumbuhan yang dilakukan di luar habitat asli tetapi kondisinya diupayakan sama dengan habitat aslinya. Contoh, pelestarian ex situ antara lain kebun botani, taman safari, kebun binatang, dan penangkaran. Kebun binatang adalah tempat objek penelitian atau objek wisata yang memiliki koleksi hewan, tumbuhan yang langka ataupun tidak. Tempat penangkaran yaitu tempat membudidayakan tanaman dan hewan langka. Hewan dan tumbuhan sangat berarti bagi kehidupan manusia apabila digunakan dengan cara yang bijak dan benar. Bagian tumbuhan seperti akar, batang, ranting, buah, bunga, dan daun dapat kita manfaatkan. Salah satunya pemanfaatan tumbuhan antara lain bagian daunnya dapat digunakan untuk membuat kolase. Ayo berkarya. Karya seni teknik menempel dibagi dalam beberapa bagian. Ada mozaik, kolase, montase, aplikasi. Kolase adalah karya seni rupa dua dimensi yang menggunakan bahan yang bermacam-macam. Bahan untuk membuat kolase ada kertas bekas, daun kering, ranting, bunga. Demikian tadi penjelasan dari Bu Ari. Mudah-mudahan kalian paham semua ya. Untuk tugas sudah terlampir dalam video pembelajaran yang tadi kalian saksikan. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.